Saya ini nggak pintar pidato seperti bapak-bapak yang tadi. Ya maklum, saya ini peneliti dan guru. Saya kemarin waktu diundang, saya bilang sama panitia, jangan coba-coba pakai gelar saya. Karena kamu pakai, saya takut profesor saya itu 3, doktor saya 3, master saya 2. Nanti kalau ditulis itu panjang, saya takut nanti kalau mati jadi hantu. Why? Saya banyak cerita kemarin ke teman-teman. Jadi kalau orang yang gila gelar itu, kalau nanti saya mati kebetulan saya Kristen, profesor, doktor, ini habis saya itu. Akhirnya waktu malam dicek siapa yang meninggal hari ini. Dilihatlah profesor, doktor ini dibawa dalam sidang. Nggak ada nama ini. Yang ada Edison Nababan. Akhirnya kalau begitu kita kirim dulu ke neraka ini. Sampai di neraka diperiksa lagi, nggak ada nama ini. Yang ada Edison Nababan. Udah kirim aja ke bumi. Jadi hantu. Jadi saya nggak mau jadi hantu. Nuhun sewu Pak ya. Tolong jangan ada yang tersinggung. Saya tertarik melihat saya ini tidak kenal Mr. Panji Gumilang. Dan dia pun saya yakin tidak kenal sama saya. Saya diundang, saya sebenarnya kaget. Ada seorang pendeta mengundang saya, apa-apaan ini undang saya? Pasti urusan khotbah ini. Tapi mereka bilang ada acara gini, Panji Gumilang. Saya tanya, saya punya sekretaris kemarin, siapa itu Panji Gumilang? Coba kau cek dulu. Dia bilang ini, menista agama. Ajaran sesat. Oh ya, siapa yang sesat dibikinnya? Karena saya seorang peneliti, saya selalu kritis dalam berpikir. Saya tadi bertanya kepada beliau, ini warna hitam, yang ini juga warna hitam. Tapi kalau kita lihat hitamnya beda. Yang mana sebenarnya yang hitam? Kita harus bertanya ke sana. Nah, kemarin saya banyak cerita. Sebenarnya di Al Zaitun ini ada yang menarik. Saya bawa oleh-oleh buat Pak Panji Gumilang, parfum yang berbasic. Pak Ustadz jangan diceritain berapa harganya ya, karena sudah ada yang melihat berapa harganya. Tapi sayangnya nggak saya bawa, ada di tas saya. Nanti saya pasti kasih ke Bapak. Nama saya Edison Effendi sebenarnya, Nababan. Nah, jadi saya tadi lihat Bapak itu lahir umurnya 79. Secara matematik China 79 berarti 16 plus 1 7, berarti masih banyak yang Bapak tujukan. Belum selesai Bapak. Belum selesai Bapak. Selesai dari 7 masuk ke 8. Itu baru mapan. Jadi maksud saya di sini, tolong Bapak jangan stop dulu Al Zaitun ini. Saya kemarin berbicara dengan teman-teman, saya keliling, saya heran. Kok di tengah-tengah begini banyak tempat yang enak. Mungkin saya kalau dibikin meneliti di sini, kebetulan saya meneliti sampai sekarang, Pak. Meneliti sampai sekarang. Bukan dana dari pemerintah, dana saya sendiri. Saya meneliti yang listrik saya ciptakan dan saya diributi oleh macam-macam. Nah, kembali seperti tadi, Bapak itu 7, belum selesai. Saya pernah, kemarin saya katakan, kalau boleh di Al Zaitun ini, kalau boleh, saya dulu pernah ngobrol-ngobrol sama mendiang Raja Inal Siregar. Dia bilang, Edison, itu gereja dulu, saya datang ke sana dengan bapak saya. Di gereja itu kita datang mau nanya berapa harga kol, berapa harga ini, kapan ini, ditanya di sana. Saya usul saya, Pak, di umur bapak yang 79 ini, kalau boleh, seandainya suatu saat orang Halmahera mau tanya bagaimana cara memelihara udang, datanglah ke Al Zaitun. Bagaimana cara untuk bikin mobil, bisa nggak kita mobil ini nih, datanglah ke Al Zaitun. Jadi kita bikin ini Center of Science Center. Jadi Bapak bilang tadi pendidikan, saya setuju. Tapi saya sudah hampir separuh dunia yang loncong ini sudah saya jalan.
Dan saya selalu bergerak di dunia pendidikan dan research. Jadi setiap negara kalau dia mau maju, risetnya dulu bagus, baru masuk ke pendidikan. Bapak lihat Jepang, Bapak lihat Israel, Bapak lihat semua, risetnya dulu maju. Bahkan mencuri hasil riset, Jepang mau, Cina juga mau, Indonesia nggak mau. Kenapa? Orang alim di sini semua. Nah, yang lebih menarik, Mr. Panji Gumilang katanya mengajarkan aliran sesat, penista agama. Saya berpikir, yang dinistanya apa ya? Yang disesatkannya siapa ya? Saya pernah jadi ketua pembangunan Islamic Center di Magelang. Waktu itu saya, Aisyah Amin, Mahfud MD di Patul Sembiring. Saya ketua panitianya. Tapi saya tidak boleh masuk masjid. Saya juga pernah ketua panitia pembangunan Islamic Center di Kediri. Tapi saya nggak boleh masuk masjid. Yang menarik bagi saya sudah berapa kali ke Masjid Al-Aqsa. Kebetulan saya ngajar di sana. Entah kenapa mau mereka dengar omongan saya, padahal banyak bohongnya. Nah, tadi waktu masuk, saya tanya orang yang menjemput saya ke rumah, Pak, saya ini kan Kristen, apa boleh masuk masjid? Boleh katanya. Ah, masa sih? Ntar aku diusir tengah jalan, kamu tanggung jawab ya. Yang lebih menarik lagi saya, katanya Mr. Panji Gumilang itu penistaan agama. Terus saya bilang, saya selalu bilang sama orang, tidak sejuta nasihat dan khotbah tidak mampu mengalahkan satu perbuatan baik. Setuju nggak ya? Sejuta nasihat dan khotbah tidak mampu mengalahkan satu perbuatan baik. Dengan Mr. Panji Gumilang membangun masjid begini megah, saya tuh cari tolong videokan ya. Ini kan perbuatan yang sangat, bagi saya sangat spektakuler. Tapi kenapa orang bilang Bapak jadi penista agama ya? Saya bingung. Tapi saya berpikir lagi, saya selalu bilang sama mahasiswa, di dalam suatu society, ketika kecurangan dan kebodohan menjadi agama, maka orang pintar itu nggak ada gunanya. Jadi kayaknya Bapak nggak ada tempatnya di Indonesia. Sama kita Pak, nggak ada tempat. Jadi saya sih nggak panjang lebar. Saya yakin Anda juga udah bosan. Berapa menit waktu saya? 2 menit lagi. Yang saya pesankan ke Bapak, kalau boleh, saya siap dukung. Anytime, anywhere. Untuk sampai Bapak bidang research, kita kembangkan sampai bikin, maaf Pak ya, saya menciptakan sekarang listrik tanpa bahan bakar, nggak pakai surya, nggak pakai ini. Sampai teman-teman saya profesor di ITB dan di luar negeri bilang, Edison, kamu itu David Copperfield katanya. Sekarang kamu datang, lihat, pegang, raba, buktikan. Dan orang besar di negara ini pun sudah melihat. Saya menciptakan 1700 kilovolt. Python 1 aja hanya 400 kilovolt. Persoalannya kalau saya dirikan, saya butuh sutet, butuh trafo, butuh segala macam. Baru sampai ke masyarakat 20 kilovolt. Saya berpikir, gimana kalau saya rubah teknologinya seperti genset? Langsung ke 20 kilovolt, baru nanti turun ke 380 ke 2240. Seperti Bapak ini, saya nggak tahu berapa Bapak bayar. Pemerintah jual ke rakyat 1.500. Saya pernah tawar pemerintah. Pemerintah Indonesia yang baik hati, yang selalu memperhatikan rakyat dari belakang, tapi depan belum tentu. Bagaimana kalau kita berikan rakyat itu gratis 1.350 watt, maka LPG kita hapus. Kenapa? 450 bisa kita gunakan untuk TV segala macam. 900 lagi untuk yang namanya memasak ini segala macam. LPG kita buang. Tapi Edison itu tidak baik. Salah itu. Teorimu itu nggak benar. Nanti di akhirat aja itu. Di Indonesia jangan. Di Indonesia aja Pak.
Di Timor Leste saya diundang kok. Dan banyak invention saya, seperti bikin aspal, bikin boiler tanpa bahan bakar. Ya, karena saya punya prinsip begini, kalau saya jalan mengikuti sistem, saya akan mati. Contoh, kalau saya berenang mengarungi sungai, pasti tenggelam. Saya lawan, pasti juga tenggelam. Untuk itu keluar saya dari sungai itu. Naik sepeda saya, supaya aman. Nah, ini pun begitu. Saya bikin begini salah ke pemerintah. Saya bikin listrik. Ayo, mau ribut apa kau? Saya bikin boiler tanpa bahan bakar. Ayo, mau ribut apa kau? Saya yang pertama, maybe the first one in the world. Ya. Contoh itu aspal beton. Semua orang cerita bisa. Belanda dari tahun 26 sampai sekarang gagal. Yang lain-lain gagal. Gak tahu kenapa. Saya selalu bilang sama orang, Yesus mengajarkan saya sehingga saya dapat. Nah, kita bisa dirikan. Cuma 3 di dunia. Venezuela, Trinidad. Jadi banyak penemuan. Tapi di dalam perjalanannya, saya itu bukan mulus. Saya yakin Bapak nggak akan mulus. Apalagi umur Bapak begini. Saya lagi. Gimana mau mulus? Kenapa? Yang penting Pak, Bapak kumpulkan nasi bungkus, bagikan ke rakyat, Bapak nanti dipilih. Pasti. Itu yang saya bilang tadi. Coba Bapak renungkan, Bapak pikirkan bagaimana membuat Al Zaitun ini jadi center. Kalau orang rindu misalnya bagaimana menanam padi, datang kemarin. Saya berikan Bapak pupuk, dulu dicoba di Jogja. Boleh Bapak tanya namanya si Gusti Pembayun, Roban. Kita bisa bikin padi 3 kali panen. Trek. Tumbuh lagi dia, trek. Dan pupuknya juga kita ajarkan gimana tabur lampot. Semua kita. Saya siapa kalau Bapak butuh. Kalau Bapak nggak butuh, terima kasih. Kalau Bapak butuh, saya siap. Tapi kalau Bapak nggak butuh, saya terima kasih. Kenapa? Nggak ada beban saya. Itu kan. Jadi banyak mungkin. Contoh saya bilang kemarin, ini bisa kita tanami, namanya gaharu, namanya akar wangi, namanya ini. Bapak tahu parfum Sumo, boleh buka di internet, harganya itu 18,8 miliar per botol, 720 cc. Kita bisa buat Pak. Dijual ini di Arab Saudi. Jadi kalau Bapak lihat misalnya di Arab itu, raja-raja Arab itu pelukan, gitu, sudah selesai pelukan diciumnya lagi, berarti parfumnya bagus. Dia pakai Sumo. Itu formulanya dari kita Pak. Kita jual, kenapa nggak Zaitun yang jual? Kalau maaf teman-teman profesor di sini, saya sangat senang lihat Bapak. Ini baru percaya diri. Banyak orang mengerti bagaimana masak nasi. Tapi ketika dia masak nasi, kadang kala itu pematangan, kadang kala ini gagal. Harus percaya, bisa nggak masak nasi? Yang ketiga, menjual diri. Jangan menjual saksang di Pekalongan, di Indramayu. Nggak laku itu. Terus jual warteg di borong-borong. Ya nggak laku. Nah, kita jual di tempat yang tepat. Pertama-tama, samakan dulu. Adakan dulu empati. Samakan frekuensi. Sesudah frekuensi sama, apa yang menarik dari Anda? Itulah namanya telepati. Ketika muncul telepati, maka muncullah simpati. Nah, sudah muncul simpati, maka berangkutanlah kita, sukseslah kita. Jadi jangan, ya maaf ya, nun sewu. Saya udah pintar pula bilang nun sewu. Biasa saya karena main-main di Jerman, ekskul di Gung, aja. Jadi, sorry, mungkin banyak yang nggak suka dengar omongan saya. Ya, saya mohon maaf, saya kira cukup segitu aja. Nanti kalau aku ceritain, bisa 7 jilid ini. Belum teknologinya lagi. Jadi saya juga sering mengajar di luar Pak. Saya dapat profesor dari Shandong University. Ada 3. Tapi saya bilang kemarin sama panitia, jangan coba-coba bikin gelar saya. Kenapa? Saya takut jadi hantu. Itulah alasannya. Maka saya. Jadi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah ya.